Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dina Cantika dengan BP 19108533. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Kesehatan Tiongkok di Bhutan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya latar belakang. Kemunculan COVID-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sistem internasional, di mana menurut data dari WHO pada 25 Februari 2023 telah tercatat sebanyak 6.850.594 orang di seluruh dunia meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Selain itu, virus ini juga melumpuhkan hampir 90% aktivitas sektor industri di dunia, khususnya bagi industri perhotelan dan penerbangan. Maka dari itu, virus ini menjadi salah satu isu keamanan global yang harus ditangani secara kolektif. Virus ini juga memberikan dampak terhadap penurunan citra Tiongkok karena Tiongkok dituduh sebagai negara penyebar virus COVID-19, sehingga negara-negara di seluruh dunia menuntut Tiongkok untuk bertanggung jawab dalam hal ini. Untuk menghadapi tuduhan tersebut, maka pendekatan soft power merupakan strategi yang tepat untuk mengubah citra Tiongkok. Diplomasi merupakan strategi yang dapat meningkatkan citra Tiongkok. Diplomasi dipandang memiliki karakter kerjasama yang menumbuhkan perdamaian. Adapun salah satu jenis diplomasi yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan citra Tiongkok selama masa pandemi COVID-19 yaitu diplomasi kesehatan. Diplomasi kesehatan Tiongkok telah berkontribusi dalam memerangi berbagai krisis kesehatan masyarakat di dunia seperti penyakit malaria, HIV/AIDS, TBC, dan influenza. Saat pandemi, Tiongkok merupakan salah satu negara yang mengambil peran aktif melalui diplomasi kesehatannya. Selama pandemi, Tiongkok telah memberikan bantuan medis seperti vaksin, masker, tenaga medis, alat tes kepada 150 negara yang mencakup hampir seluruh kawasan di dunia dan juga bantuan dana kesehatan kepada WHO sebesar US 30 juta dolar. Tiongkok cenderung menargetkan negara berkembang sebagai sasaran dari diplomasi kesehatannya. Bhutan merupakan salah satu negara kecil di Asia Selatan yang menjadi sasaran diplomasi kesehatan Tiongkok selama masa pandemi COVID-19, meskipun kedua belah pihak tidak memiliki hubungan diplomatik yang resmi. Tiongkok dan Bhutan memiliki dinamika hubungan yang pasang surut semenjak tahun 1930 yang diakibatkan oleh sengketa wilayah. Tiongkok seringkali ditemukan mengklaim wilayah perbatasan Bhutan. Pasang surut hubungan dapat dilihat dari hubungan kedua belah pihak yang terkadang damai dan terkadang cenderung bersitegang. Namun, dalam rentang 1971 hingga 2015, hubungan kedua belah pihak tampak sedang menuju normalisasi. Kedua negara sering memiliki dialog dan pertemuan yang membahas wacana perdamaian. Misalnya pada tahun 1998, kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai yang diberi nama Agreement of Maintenance of Peace and Tranquility in Bhutan-China Border Areas. Akan tetapi pada tahun 2015 hingga 2017, hubungan sempat memanas karena Tiongkok ditemukan telah membangun sebuah desa di Bhutan. Selain itu, Tiongkok juga meningkatkan infrastruktur militernya di perbatasan Bhutan. Akan tetapi, pada 8 Juli 2021 dan 21 April 2022, Tiongkok ditemukan melaksanakan kerjasama kesehatan dengan Bhutan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Peresmian diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan dapat menjadi wajah baru dalam hubungan antara kedua belah pihak. Keterbukaan Bhutan terhadap diplomasi kesehatan Tiongkok merupakan sinyal positif yang dapat berdampak besar bagi citra maupun memperluas pengaruhnya di Bhutan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Tiongkok di Bhutan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di Asia Selatan. Besarnya kekuatan yang dimiliki Tiongkok dapat dilihat dari banyaknya kerjasama dan bantuan luar negeri yang disepakati Tiongkok dengan negara-negara kecil di Asia Selatan. Namun masih terdapat negara yang menghindari untuk memiliki hubungan politik dengan Tiongkok. Salah satunya adalah Bhutan. Kedua negara memiliki hubungan buruk akibat persengketaan wilayah yang telah berlangsung sejak lama. Kemunculan COVID-19 telah menjadi batu loncatan bagi Tiongkok untuk mendekatkan dirinya dengan Bhutan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dibahas
guna melihat bagaimana diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada pun pertanyaan penelitian dari penelitian ini, yaitu bagaimana diplomasi kesehatan Tiongkok yang dilaksanakan di Bhutan selama masa pandemi COVID-19. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk diplomasi kesehatan yang dilakukan Tiongkok di Bhutan selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada manfaat akademis dari penelitian ini, yaitu menambah informasi pengetahuan akademis dan referensi dalam ilmu hubungan internasional mengenai kajian di bidang diplomasi kesehatan di masa yang akan datang. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu untuk penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran analitis mengenai penggunaan instrumen kesehatan dalam meningkatkan hubungan antar negara. Selanjutnya, terdapat 5 studi pusaka yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, artikel dari Amit Rajan yang berjudul China's Aid to the South Asian Cultures at the Time of COVID-19 Pandemic, Norm or for Political Gains. Yang kedua, artikel dari peneliti Tanwar, SS Bindra dan Saruhat yang berjudul China Vaccine Diplomacy in South Asia, Geopolitical Perspective. Yang ketiga, artikel dari Priya Gautam Bawasing dan Jasper Kaur yang berjudul COVID-19 and Chinese Global Health Diplomacy, Geopolitical Opportunity for China's Hegemony. Yang keempat yaitu artikel dari Sugata Saha dan Skopa Chakrabarty yang berjudul The Non-Traditional Security Threat of COVID-19 in South Asia, an Analysis of the Indian and China Leverage in Health Diplomacy. Dan yang terakhir yaitu artikel dari Chunana Etanayake dan Zheng Haiki yang berjudul China's Pandemic Diplomacy in South Asia. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian itu diplomasi kesehatan. Adapun definisi dari diplomasi kesehatan yaitu merupakan proses negosiasi multi-aktor yang membentuk dan mengelola suatu kebijakan global tentang kesehatan. Namun saat ini dan pelaksanaannya, diplomasi kesehatan telah mengalami pergeseran, yang mana tidak hanya menekankan pada upaya peningkatan kesehatan saja, namun juga mendukung kepentingan nasional suatu negara. Adapun 7 dimensi yang digunakan untuk memahami upaya diplomasi kesehatan suatu negara menurut Ilona Kigbos. Yang pertama yaitu negosiasi untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, membangun mekanisme tata kelola baru yang mendukung kesehatan. Yang ketiga, menciptakan aliansi yang mendukung kesehatan. Yang keempat, membangun hubungan donor dan pemangku kepentingan. Yang kelima, menanggapi krisis kesehatan. Yang keenam, meningkatkan hubungan antar negara. Dan yang ketujuh, berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya itu ya menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah descriptive analysis. Batasan penelitian ini yaitu tahun 2021 yang merupakan tahun awal Tiongkok mulai melaksanakan diplomasi kesehatannya ke Bhutan selama masa pandemi COVID-19. Sedangkan tahun 2023 merupakan tanggal dicabutnya status pandemi COVID-19 yang berlaku secara internasional maupun di Bhutan. Selanjutnya, unit analisis dari penelitian ini yaitu diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan. Sedangkan unit eksponensinya adalah pandemi COVID-19 dan tingkat analisisnya adalah negara. Teknik pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal internasional, buku, website resmi, dan media outlet seperti The Global Times, The Hindu, dan lain-lain. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis data Creswell yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu pertama mengidentifikasi topik penelitian, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengelompokan data, yang keempat menyusun dan mendeskripsikan data, yang kelima menganalisis data, dan keenam menarik kesimpulan. Sistem penulisan dari penelitian ini terdiri dari 5 bab. Yang bab pertama itu adalah pendahuluan, bab 2 adalah dinamika hubungan Tiongkok dan Bhutan, bab 3 kondisi COVID-19 di Bhutan, bab 4 diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan pada masa pandemi COVID-19, dan bab 5 adalah penutup. Selanjutnya, bab 2 dinamika hubungan Tiongkok dan Bhutan. Subbab pertama menjelaskan hubungan Tiongkok dan Bhutan sebelum 1971. Konflik antara Bhutan dan Tiongkok bermula pada tahun 1930 saat Mao Zedong menyatakan bahwa Tiongkok yang benar adalah mencakup Burma, Bhutan, Nepal, Taiwan, Korea, dan Pulau Ryukyu. Tentunya hal ini menjadi ancaman bagi Bhutan.
Konflik berlanjut pada tahun 1994, Tiongkok ditemukan menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul A Brief History of China yang memuat bahwa sebagian besar wilayah Bhutan merupakan wilayah prasejarah Tiongkok. Klaim ini tentunya telah mengintimidasi Bhutan secara terang-terangan. Selanjutnya, pada tahun 1958, Tiongkok dilaporkan menduduki sekitar 300 mil persegi di wilayah utara dan timur laut Bhutan. Namun di sisi lain, Bhutan sebenarnya ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok. Namun tidak pernah ada inisiatif khusus dari Bhutan untuk mengembangkan hubungannya dengan Tiongkok dan lebih memilih beraliansi dengan India. Selanjutnya, pada tahun 1960, Raja Bhutan sempat menyatakan bahwa negaranya tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan Tiongkok. Namun, pada tahun tersebut, pasukan militer Tiongkok ditemukan sedang berpatroli di sepanjang perbatasan dan melakukan serangan kecil ke wilayah Bhutan. Karena merasa terancam, Bhutan tentunya membalas dengan mengembargo Tibet yang merupakan wilayah otonomi Tiongkok. Selanjutnya, pada tahun 1962, Tiongkok kembali mengklaim beberapa wilayah Bhutan dengan menerbitkan 5 peta tambahan. Keadaan tersebut membuat Bhutan penuh dilema, sehingga Bhutan meminta India sebagai tetangga terdekatnya untuk membantu mengangkat masalah perbatasan dengan Tiongkok. Namun tindakan tersebut ditolak oleh Tiongkok karena bagi Tiongkok, India tidak berhak untuk ikut campur dalam permasalahannya dengan Bhutan. Sebab selanjutnya mengkaji Tiongkok dan Bhutan menuju normalisasi. Pada fase ini terlihat hubungan Tiongkok dan Bhutan mulai menuju ke arah perdamaian. Pasca tahun 1962, arah kebijakan luar negeri Bhutan berubah. Bhutan perlahan-lahan mulai mengurangi ketergantungannya dengan India, di mana tahun 1971 Bhutan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu juga Bhutan memberikan suara untuk Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga mengakui kebijakan One China Policy. Semenjak saat itu, interaksi kedua belah pihak mulai membaik yang ditandai dengan adanya interaksi dan kunjungan negara antara Tiongkok dan Bhutan. Selanjutnya, pada tahun 1908 terdapat kemajuan dalam hubungan Tiongkok dan Bhutan, di mana putaran pertama tentang masalah perbatasan mulai dilaksanakan. Dalam upaya menjaga hubungan baik dengan Bhutan, Tiongkok mengusulkan perlu adanya perjanjian persahabatan. Namun, inisiatif ini sempat tertunda karena ada campur tangan dengan India. Akhirnya, tepat pada 8 Desember 1998, Tiongkok dan Bhutan menandatangani perjanjian dinamakan Agreement on Maintenance of Peace and Tranquility in Bhutan-China Borders Area. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga 2003, hubungan Tiongkok dan Bhutan sempat kembali memanas karena adanya masalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan adanya campur tangan dari India. Namun, pada tahun 2007, Bhutan mulai mengurangi peran India. Dan tepatnya pada 2012, terlaksana pertemuan antara Perdana Menteri Tiongkok dan Bhutan yang membahas keinginan untuk memperdalam hubungan diplomatik dan ekonomi. Hal ini langsung terwujud di mana terdapat interaksi positif seperti pada tahun 2008 hingga 2015, di mana terjadi peningkatan sebanyak 10.000 turis yang berasal dari Tiongkok ke Bhutan. Selain itu, pada tahun 2010, Tiongkok juga mulai mengekspor peralatan pertanian dan telekomunikasi ke Bhutan. Selanjutnya, dari tahun 1984 hingga 2016, telah terlaksana sebanyak 24 putaran yang membicarakan masalah perbatasan. Kemudian selama 5 tahun, pertemuan tersebut sempat tertunda dan mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021, tepatnya pada 6 hingga 9 April. Namun, pada tahun ini yang dilaksanakan adalah forum kelompok ahli. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan yang dinamakan Three-Step Roadmap segera mungkin. Namun, kesepakatan ini baru dapat terwujud pada 14 Oktober 2021. Kesepakatan ini merupakan upaya untuk mempercepat negosiasi perbatasan kedua belah pihak. Selanjutnya, selama tahun 2003, Tiongkok dan Bhutan telah mengadakan pertemuan kelompok ahli sebanyak 3 kali yang membahas percepatan pelaksanaan putaran yang ke-25 tentang masalah perbatasan. Selain itu, selama 2001 hingga 2023 dilaporkan bahwa terdapat peningkatan interaksi ekonomi antara Tiongkok dan Bhutan, meskipun keduanya tidak terikat dalam kerjasama perdagangan. Selanjutnya yaitu bab 3, mengkaji tentang kondisi COVID-19 di Bhutan.
Subbab pertama mengkaji situasi domestik Bhutan selama pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Bhutan pada 5 Maret 2020. Masuknya COVID-19 ke Bhutan dibawa oleh seorang warga negara Asia Amerika Serikat dan sedang berkunjung ke Bhutan. Meskipun kasus baru terdeteksi pada Maret 2020, namun Bhutan telah memperketat keamanan kebijakannya semenjak bulan Januari. Selama pandemi, Bhutan telah menerapkan berbagai tindakan seperti melakukan penyaringan di perbatasan, pelatihan perawatan kritis, membangun klinik darurat, dan pelacakan kontak. Bhutan juga menerapkan kebijakan karantina yang ketat baik bagi warganya maupun bagi pendatang yang dari perbatasan. Karantina ini diberlakukan selama 14 hingga 21 hari. Raja Bhutan juga mengembangkan aplikasi Stay Home dan Drug Trace untuk mempermudah pengelolaan dan pelacakan kasus pandemi di Bhutan. Selain itu, dalam menjaga stabilitas dalam negeri, Raja Bhutan juga memberikan bantuan finansial yang dikenal dengan Kidudruk Gyalpo yang ditujukan untuk membantu warganya yang kesulitan dan kehilangan mata pencaharian. Keberhasilan Bhutan dalam memerangi pandemi juga didorong oleh nilai agama yang tertanam seperti menghormati bahwa setiap nyawa itu berharga. Selain itu, konsep Gross National Happiness terkait kesehatan juga memandu pemerintah Bhutan dalam mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Subbab kedua, mengkaji kerjasama kesehatan Bhutan selama pandemi COVID-19. Selama pandemi, Bhutan telah menerima dan menjalin kerjasama kesehatan dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Tahun awal pandemi, sebagian besar bantuan untuk memerangi pandemi di Bhutan berasal dari berbagai organisasi internasional seperti IDA, WHO, COVAX, UNIVAX, dan EDB. Bhutan juga menerima hibah dari Korea Selatan sebesar US $400.000. Australia memberikan bantuan pasokan medis ke Bhutan seperti APD, cairan sanitasi, dan masker. Selanjutnya, awal tahun 2001, Bhutan menerima bantuan vaksin dari India sebanyak 550.000 dosis. Dengan bantuan ini, Bhutan telah melaksanakan kampanye vaksin pertama. Selanjutnya, pada gelombang kedua pandemi, Bhutan sempat kesulitan memperoleh stok vaksin, baik itu dari India maupun dari negara-negara lain. Namun, akhirnya Bhutan memperoleh stok vaksin kedua dari Denmark sebesar 250.000 dosis. Selanjutnya, Tiongkok juga mengambil kesempatan untuk memberikan bantuan vaksin sebesar 50.000 dosis kepada Bhutan. Amerika Serikat juga melalui COVAX memberikan bantuan vaksin sebesar 500.000 dosis. Selanjutnya, dari bantuan tersebut, Bhutan berhasil melaksanakan kampanye vaksin kedua pada 20 Juli 2021. Kemudian pada tahun 2022, Tiongkok tetap melanjutkan bantuan kesehatannya. Namun kali ini dalam pengadaan pasokan medis saja. Selanjutnya bab 4, mengkaji tentang diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan saat pandemi COVID-19. Berdasarkan konsep diplomasi kesehatan yang dikemukakan oleh Ilona Kidus, terdapat 4 dimensi yang relevan dari 7 dimensi yang ada dalam memahami upaya diplomasi kesehatan suatu negara. Dalam pelaksanaan diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan, dimensi pertama yang relevan adalah diplomasi kesehatan dan sebagai upaya mempromosikan kesehatan dalam menghadapi kepentingan lain, yaitu yang pertama, subbab selanjutnya mempromosikan proyek Belt Road Initiative. Presiden Xi Jinping telah menempatkan kesehatan sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negerinya. Pengeluaran Tiongkok dalam bidang kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2022, pengeluaran Tiongkok untuk kesehatan adalah 2,25 miliar yuan. Pengeluaran ini meningkat sebesar 18,42% di tahun 2021. Selain itu, selama tahun 2022, pengeluaran Tiongkok terhadap kesehatan lebih besar daripada pengeluaran Tiongkok di bidang ekonomi, sosial, dan militer. Diplomasi kesehatan Tiongkok ke Bhutan merupakan salah satu upaya Tiongkok dalam mempromosikan kesehatan. Tiongkok telah mendonasikan vaksin maupun bantuan medis lainnya untuk memerangi pandemi COVID-19. Di samping mempromosikan kesehatan, Tiongkok juga menggunakan kesehatan untuk mempromosikan proyek BRI-nya di Bhutan.
Diplomasi kesehatan merupakan bagian dari upaya Tiongkok dalam mempromosikan BRI. Diplomasi kesehatan bergerak di bawah inisiatif Health Silk Road yang merupakan salah satu implementasi dari BRI. Maka dari itu tampak jelas bahwa diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan berkaitan dalam mempromosikan BRI. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan yang tertuang dalam Undang-Undang Tindakan Administratif Bantuan Luar Negeri Tiongkok Pasal 4. Pasal tersebut bermakna bahwa bantuan yang diberikan ditujukan untuk mencapai pemenuhan hak-hak negara penerima dan sekaligus mempromosikan proyek BRI Tiongkok. Mempromosikan proyek BRI di Bhutan merupakan hal yang penting karena Bhutan merupakan salah satu negara selain India di kawasan Asia Selatan yang belum tergabung dalam proyek BRI. Pada tahun 2017 dan 2019, Tiongkok telah mencoba melakukan upaya untuk mengajak Bhutan bergabung dengan proyek BRI, namun gagal. Maka dari itu, Tiongkok berharap melalui diplomasi kesehatan yang dilaksanakan di Bhutan dapat menjadi jembatan untuk mempromosikan proyek BRI-nya di Bhutan. Selanjutnya, meningkatkan citra Tiongkok. Virus COVID-19 telah meningkatkan pandangan negatif Bhutan terhadap Tiongkok. Maka dari itu, diplomasi kesehatan merupakan salah satu strategi yang digunakan Tiongkok untuk membangun citranya. Tiongkok mencoba menarik perhatian Bhutan dengan pelaksanaan bantuan kesehatan yang fleksibel. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Tindakan Administratif Bantuan Negeri Tiongkok Pasal 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa bantuan luar negeri Tiongkok dapat diterima oleh negara yang memiliki hubungan diplomasi yang formal maupun tidak memiliki hubungan diplomasi yang formal. Kebijakan ini pada dasarnya akan memperlihatkan bahwa Tiongkok adalah negara yang dermawan dan suka membantu. Kebijakan tersebut secara tidak langsung juga menjadikan Bhutan sebagai negara yang istimewa. Selain itu, bantuan medis yang Tiongkok berikan telah membantu meningkatkan kesehatan mental warga Bhutan yang sempat turun selama pandemi. Dengan kata lain, Tiongkok juga telah berkontribusi dalam peningkatan Gross National Happiness Bhutan pada tahun 2022. Sebab kesehatan mental merupakan salah satu indikator dalam Gross National Happiness Bhutan. Meskipun bantuan kesehatan yang Tiongkok berikan bukanlah yang paling besar. Dari pelaksanaan diplomasi kesehatan ini, Tiongkok telah menerima berbagai komentar positif dari Bhutan. Yang pertama, pernyataan dari Dr. Richen Dorji selaku Direktur Jenderal Departemen Infrastruktur Kesehatan Kementerian Kesehatan Bhutan yang menyatakan bahwa Bhutan sangat berterima kasih atas bantuan Tiongkok yang tepat waktu dan efisien. Melalui bantuan murah hati tersebut, Bhutan mampu mengatasi pandemi secara efektif. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri Bhutan, Tandi Dorji, mengeluarkan pernyataan bahwa Bhutan dan Tiongkok memiliki hubungan yang sangat baik, baik itu dalam hal peningkatan kapasitas, lokal karya, dan lain-lainnya. Beliau juga memuji bantuan vaksin yang diberikan Tiongkok sangat berguna bagi masyarakat Bhutan. Ketiga, Perdana Menteri Bhutan Lottey Tshering yang menyatakan bahwa Bhutan dan Tiongkok memiliki hubungan yang sangat bersahabat. Dialog yang dilakukan pun berjalan dengan sangat damai. Terakhir, pernyataan dari seorang akademisi Bhutan yang menyatakan jika Bhutan membuka diri dengan Tiongkok, maka Bhutan akan dapat berkembang dengan sangat cepat. Dari pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa citra Tiongkok telah meningkat di Bhutan. Selanjutnya, dimensi kedua yaitu dimensi kesehatan dalam menanggapi pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu peristiwa yang mengacau kesehatan global karena telah meningkatkan angka kematian secara drastis di seluruh dunia. Diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan selama masa pandemi COVID-19 merupakan suatu upaya menangani krisis kesehatan. Pertolongan Tiongkok saat Bhutan diterjang gelombang kedua pandemi telah berhasil membawa Bhutan perlahan keluar dari krisis pandemi COVID-19. Bantuan masker, alat tas, APD, dan lainnya yang diberikan kepada Bhutan selama pandemi telah membantu melengkapi fasilitas dan pelayanan kesehatan Bhutan selama pandemi COVID-19. Bantuan vaksin Sinopharm dari Tiongkok juga telah menyelamatkan Bhutan dari kelangkaan stok vaksin selama pandemi. Tiongkok juga telah berkontribusi dalam keberhasilan Bhutan memvaksinasi warganya sebesar 92%. Selanjutnya, dimensi yang relevan lainnya yaitu meningkatkan hubungan antar negara melalui kesehatan dan kesejahteraan.
Poin pertama yaitu peningkatan hubungan politik. Pelaksanaan diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan selama pandemi COVID-19 pada dasarnya dijadikan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan hubungannya dengan Bhutan yang masih dalam tahap pengupayaan untuk normalisasi hubungan. Diplomasi kesehatan secara sengaja dilakukan untuk melunakkan hati Bhutan melalui sikap peduli Tiongkok. Pasca pemberian bantuan mulai terlihat adanya peningkatan hubungan politik seperti adanya pernyataan dari Baibin Dorji selaku perwakilan pemerintah Bhutan menyatakan bahwa Bhutan bersedia untuk memperkuat kerjasamanya dengan Tiongkok. Pernyataan tersebut merupakan balasan dari permintaan Tiongkok untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan Bhutan. Selain itu, pasca pemberian bantuan kesehatan yang kedua belah pihak tampak mengintensifkan pertemuan bilateralnya. Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Bhutan, kedua belah pihak telah melaksanakan pertemuan bilateral sebanyak 3 kali dalam tahun 2023. Meskipun pertemuan tersebut membicarakan masalah perbatasan, namun hal ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan politik antara kedua belah pihak. Selanjutnya, poin kedua, meningkatkan hubungan ekonomi. Pasca pelaksanaan diplomasi kesehatan Tiongkok ke Bhutan, ditemukan adanya peningkatan hubungan ekonomi antara kedua belah pihak. Pada tahun 2022, ditemukan adanya peningkatan ekspor Tiongkok sebesar 165,84 juta dolar dibandingkan tahun sebelumnya, tahun sebelum muncul COVID-19, yaitu dari rentang tahun 2012 hingga 2019, ekspor Tiongkok ke Bhutan tidak lebih dari 50 juta US dollar. Tidak hanya Tiongkok, ekspor Bhutan terhadap Tiongkok juga mengalami peningkatan pada tahun 2023. Berdasarkan data dari The Observatory of Economic Complexity, dilaporkan bahwa impor Tiongkok terhadap Bhutan meningkat sebesar 37,6% yang dihitung dari 1,46 ribu US dollar meningkat menjadi 2,1 ribu US dollar. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan diplomasi kesehatan Tiongkok telah berkontribusi dan memberikan dampak yang krusial dalam membangun interaksi ekonomi yang menguntungkan bagi Tiongkok. Parliament sering memberikan dukungannya terhadap peningkatan hubungan ekonomi antara Bhutan dan Tiongkok. Ia menyatakan bahwa Bhutan berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Tiongkok khususnya di bidang perdagangan dan pariwisata. Jika dimaksimalkan, hal ini dapat bernilai positif bagi hubungan Tiongkok dan Bhutan ke depannya. Dimensi selanjutnya yang relevan adalah diplomasi kesehatan sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan antara Tiongkok dan Bhutan. Dalam pelaksanaan diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan selama pandemi COVID-19, penulis menemukan adanya bahwa diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan selama pandemi secara tidak langsung juga ditujukan untuk mencapai kepentingan di bidang kesehatan, yaitu mendorong penyelesaian konflik kedua belah pihak. Di tengah ketidakpastian konflik perbatasan antara keduanya yang tidak kunjung selesai, Tiongkok mencoba menggunakan pendekatan kesehatan untuk mengambil hati Bhutan. Melalui tindakan tersebut, Tiongkok bermaksud untuk membantu Bhutan memenuhi hak asasi manusia warga negara Bhutan. Bantuan kesehatan tersebut juga telah mendorong adanya inisiasi perdamaian antara kedua belah pihak, sebab sebelum ada diplomasi kesehatan, pembahasan perdamaian terakhir kali dibahas pada tahun 2016. Pasca pemberian bantuan kesehatan pada Juli 2021 dan April 2022, telah berlangsung 3 kali pertemuan. Diplomasi kesehatan Tiongkok juga telah mendorong terwujudnya satu kesepakatan, yaitu Three-Step Roadmap yang sempat tertunda. Dalam 3 pertemuan tersebut, perwakilan dari Bhutan dan Tiongkok menunjukkan keinginannya untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan mempercepat pelaksanaan putaran yang ke-25. Dalam 3 pertemuan tersebut juga, kedua belah pihak berulang kali menegaskan bahwa hubungan keduanya dalam suasana yang hangat dan bersahabat. Selain itu, keduanya juga sepakat untuk menjaga momentum positif dari pertemuan kelompok ahli yang telah dilaksanakan. Jika dilihat dari dinamika hubungan Tiongkok dan Bhutan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, terlihat jelas bahwa Tiongkok berusaha menurunkan sikap agresifnya terhadap Bhutan. Dahulu Tiongkok lebih sering menyinggung Bhutan dengan melakukan berbagai klaim wilayah hingga penyerangan terhadap wilayah Bhutan. Namun dibandingkan dengan hubungan Tiongkok dan Bhutan saat ini, Tiongkok cenderung bersikap lebih lunak dengan Bhutan.
Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kemunculan virus COVID-19 telah memberikan dampak signifikan bagi sistem internasional, terutama sekali bagi Tiongkok. Penemuan kasus pertama COVID-19 di Wuhan telah meningkatkan sentimen anti-China. Selain itu, Tiongkok juga dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Tiongkok menggunakan soft power-nya berupa diplomasi kesehatan. Diplomasi kesehatan dapat dijalankan dua arah, yaitu mempromosikan kesehatan sekaligus meraih kepentingan nasional. Salah satu negara sasaran diplomasi kesehatan di Tiongkok adalah Bhutan. Berdasarkan konsep diplomasi kesehatan yang dikemukakan oleh BOS, terdapat 4 dimensi yang relevan dari 7 dimensi yang ada dalam memahami bentuk diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan sama masa pandemi COVID-19. Dimensi pertama adalah diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan dilaksanakan untuk mempromosikan kesehatan dalam menghadapi kepentingan lain seperti mempromosikan BRI dan meningkatkan citra Tiongkok. Dan selanjutnya dimensi kedua adalah diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan dilaksanakan sebagai tanggapan atas krisis kesehatan pandemi COVID-19. Dan selanjutnya, dimensi yang ketiga adalah diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan dilakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi maupun politik Tiongkok dan Bhutan. Peningkatan hubungan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah ekspor dan impor ke antara kedua belah pihak. Sedangkan peningkatan hubungan politik ditandai dengan semakin intensifnya pertemuan bilateral Tiongkok dan Bhutan. Selanjutnya, dimensi terakhir adalah diplomasi kesehatan dilakukan untuk menciptakan perdamaian politik antara kedua belah pihak. Diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan telah mendorong kedua belah pihak untuk mengintensifkan pertemuan yang membahas masalah perbatasan. Dimensi tersebut membantu menjelaskan bahwa upaya diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan bertujuan ganda. Selanjutnya, saran dari penelitian ini adalah dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menemukan lebih banyak keuntungan yang dicapai melalui pelaksanaan diplomasi kesehatan Tiongkok sebagai sarana memperluas pengaruhnya di Bhutan. Penulis juga menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk meninjau kembali apakah indikasi perdamaian didorong oleh diplomasi kesehatan Tiongkok di Bhutan benar-benar terwujud. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.